أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang murni melakukan ibadah karena ketakutan kita kepada Allah dan karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat disebutkan adalah dengan kalimat abd, yaitu hamba. Nabi Muhammad lebih suka dipanggil dengan nama Abdullah, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makna hamba yang memiliki benar-benar rasa takut di dalam hatinya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalnya itu tidak diganggu dan tidak dirusak dengan riya, tidak dirusak dengan pengen dijenguk orang, tidak dirusak dengan sesuatu hal yang seharusnya tidak penting untuk diucapkan, sesuatu hal yang tidak penting untuk dilihat, suatu hal yang tidak penting untuk dilakukan. Itu di luar bulan Ramadan itu harus ditinggalkan. Terlebih-lebih lagi alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan. Kita masih berpuasa di hari yang ke-26 daripada bulan Ramadan. Berarti maknanya Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Sebenarnya kata para ulama, Ramadan tidak bakal pergi dari kita. Setiap tahun Ramadan pasti akan kembali. Pertanyaannya, Ramadan tahun depan apakah kita akan kembali menjumpai Ramadan? Ramadan tahun depan pasti ada. 1447, 1448 Hijriah pasti bakal kembali Ramadan. Pertanyaannya, di tahun yang ke depan itu kita akan menemui tidak Ramadan itu? Jadi setiap hari, di hari-hari kita di bulan Ramadan, anggaplah besok kita bakal tidak menjumpai lagi Ramadan. Kalau orang sudah tahu dia besok pasti meninggalkan dunia, dia sudah tahu, divonis misalnya oleh dokter, fulan besok ente meninggal dunia. Cak mana yang dia bakal lakukan dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah? Cak mana yang dia lakukan karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Cak mana yang dia lakukan
lakukan karena dia mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti dia lebih semangat lagi. Sholat sunnah kalau baca 100 rakaat dia lakukan. Bahkan puasa dia hari itu, bahkan dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kata para ulama, lakukan lagi 10 terakhir di bulan Ramadan ini seperti seakan-akan kau meninggal besok. Persiapkan dirimu untuk menghadap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia ini besok. Apa yang bakal kita siapkan? Kita bakal menerima insyaallah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Misalnya sudah lewat ya Allah dan kami tidak dapat itu, berikanlah kami pahala seperti yang Engkau berikan kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, kami tidak mampu. Kita mengakui diri kita kepada Allah. Ya Allah, kami ini tidak mampu. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang lemah. Kami beribadah sudah semaksimal mungkin yang kami bisa, tapi kami tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya Allah. Kalau misalnya sudah lewat, maka dengan rahim-Mu, dengan karim-Mu ya Allah, kami minta pahala sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita minta kepada Allah. Sampai kapan kita minta? Seterusnya. Karena para aslafun sholihin, wong yang soleh itu, dia kalau sudah keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan pertama introspeksi dirinya. Introspeksi dirinya tentang bulan Ramadan yang kemarin. Ramadan kemarin anak kurang apa? Saya ini kurang apa Ramadan kemarin? Oh, yang ngajinya saya cuma khatam bisa 2 juz. Insyaallah Ramadan tahun depan anak bakal ngaji 3 juz kalau umur adanya. Anak tambahkan. Anak zikirnya sekian puluh kali. Insyaallah Ramadan yang akan datang anak tambahkan. Anak melakukan hal baik ini, hal baik itu, insyaallah Ramadan tahun depan anak tambahkan. Itu 6 bulan pertama mereka mengintrospeksi diri mereka tentang Ramadan yang kemarin. Sudah masuk bulan Rabiul Awal, mereka sudah mempersiapkan untuk bulan Ramadan yang akan datang. Sudah mempersiapkan diri mereka, mulai latihan banyak ngaji, mulai latihan banyak berzikir, mulai tamrin. Jadi melakukan latihan menahan hawa nafsu, menahan lapar sudah dimulai puasanya. Mereka siap-siap sudah. Jadi setahun penuh itu mereka hadapkan semua penglihatan mereka, semua kemampuan mereka untuk Ramadan. Karena pengagungan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ramadan. Padahal Ramadan bukan Ashhurul Hurum. Tapi Ramadan lebih mulia dan lebih agung kata para ulama daripada Ashhurul Hurum karena pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan bayang 10 hari pertama rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 10 hari kedua maghfirah, pengampunan, dan sekarang kita berada di pembebasan dari api neraka. Maknanya kalau kita dapat rahasia setiap 10 pertama, sudah pasti yakinkanlah kita adalah penghuni surga insyaallah. Belum lagi kita didapatkan daripada Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kata para ulama, kalau misalnya kita ini tahu Allah Subhanahu wa taala bukakan mata kita untuk melihat pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya daripada bulan Ramadan, sesungguhnya kita pasti akan pengen setahun penuh itu Ramadan lalu. Bayang pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat bahkan lebih. Pahala sunnah menjadi wajib. Niat kita didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amal perilaku baik kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, maka akan berlipat ganda juga. Karena apa? Pengagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan. Cuma Ramadan di antara bulan-bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, syahrul Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ashhurul Hurum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Diharamkan di situ berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna diharamkan di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan yang sangat agung,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan namanya Syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asyhara falyasum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu sudah disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan Nabi Muhammad sudah menyambut. Kata Nabi Muhammad, "Ata syahrul Ramadan." Bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Disambut oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak salah untuk bikin pamflet, bikin pamflet atau bikin tulisan selamat datang wahai Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Di awal kemarin kita sudah mempersiapkan diri, bahkan dari Sya'ban kita sudah mempersiapkan. Bahkan media-media sosial sudah mulai 30 hari lagi menuju Ramadan. Dihitung mundur. Itu sebenarnya tidak berlebihan. Karena pengagungan dia terhadap bulan Ramadan, terhadap dia pengen mendapatkan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada bulan Ramadan. Akhirnya Indonesia sudah paham tentang hal itu. Bahkan mereka sudah mempersiapkan Ramadan. Yang dagangnya sudah nyiapkan kurma. Bahkan kalau kita tengok, kita buka lah stasiun televisi kita. Dari jam 5 itu sudah mulai marhaban ya Ramadan. Sampai maghrib azan 5 menit lagi masih ada nih. Maka sekarang sudah mulai tentang penyambutan hari raya Idul Fitri. Makna hari raya Idul Fitri itu apa? Maknanya bukannya kita lepas daripada puasa, bukannya kita lepas daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita masuk daripada musim yang mulia ke musim yang mulia. Kita masuk daripada bulan mulia ke bulan yang mulia. Kita berpindah daripada malam-malam yang penuh berkah ke malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Ramadan, malam pembebasan dari api neraka sekarang itu. Masuk malam 1 hari raya, malam 1 Syawal, malam mustajab doa. Manusia lupa. Bahkan bukan lupa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang kehebatan ini. Dia tahu tentang kehebatan malam 1 Syawal. Yang mana kata dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, balagana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kepada kami hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsul layal, 5 malam la turaddu fihi ad-da'wa, tidak bakal ditolak doa seorang hamba kalau dia minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Malam Lailatul Idul Fitri, malam Lebaran 1 Syawal. Wong banyak lupa. Masing-masing manusia sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang sudah mulai dia nyari membagikan zakat. Habis bagi zakat ngumpul nongkrong yang tidak berfaedah, sehingga dia lupa bahwasanya malam itu adalah malam yang mana jikalau kita berdoa di situ pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah turun. Siapa yang ngomong tidak bakal ditolak doa kita? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah ngomong pasti. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seakan-akan menyampaikan omongan Allah, seakan-akan begini omongannya. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku bahwasanya di malam ini aku menerima dan mendengar semua doa-doa hambaku. Barang siapa yang datang, ayo. Ayo, aku pasti akan terima doa. Barang siapa yang menjauh. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan di 10 hari terakhir ini ada munadi, ada panggilan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada panggilan. Ya bariyal khair, aqbil. Wahai yang ingin kebaikan, ayo datang. Siapa yang ngomong ayo datang ini? Allah Subhanahu wa taala. Ngomong, hamba yang pengen kebaikan, ayo datang kepadaku sini. Mendekat, marah. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan beribu-ribu rahmat, beribu-ribu pengampunan, beribu-ribu pembebasan dari api neraka. Allah ingin menjadikan hambanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sedih kalau singkok daripada umat-umatnya tidak masuk ke dalam surganya Allah.
Sedih Nabi Muhammad. Di saat diturunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di situ Nabi Muhammad ditanya, apa hal yang membuatmu ridho wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idza la arda wa wahidun min ummati fidar. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu yang hal yang membuatku ridho adalah apa? Aku tidak redha seingkok pun daripada umatku yang mengucapkan la ilaha illallah berada dalam api neraka. Karim Nabi Muhammad, memikirkan hambanya Nabi Muhammad. Pas sudah masuk bulan Ramadan ada panggilan. Ya baghiyal khair aqbil. Wong yang pengen kebaikan, ayo datang kepada Allah. Ayo mendekat kepada Allah. Ayo angkat tanganmu untuk Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebaliknya, ya baghiyal syarr aqsil. Wong yang pengen keburukan, wong yang tidak pengen rahmat Allah, wong yang tidak pengen pengampunan Allah, wong yang tidak pengen dirinya masuk ke dalam surganya Allah, aksir, malas-malasanlah kalian. Malas-malasanlah, tidak usah ngaji, tidak usah ini, tidak usah itu, lanjut. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintunya lebar-lebar tanpa perlu kita ketok. Open house sudah. Tinggal kita pegang ada masuk ke dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi di hari-hari 10 terakhir Ramadan dan di malam hari raya. Malam hari raya jangan salah. Malam hari raya jangan kita anggap remeh. Malam hari raya malam yang mana as-salafun sholihin itu bahkan memenuhi musola, memenuhi masjidnya, memenuhi langgar untuk duduk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Ramadan dia kemarin diterima, digabulkan oleh Allah. Minta puasa yang diterima sebagai puasa iman dan wahtisaban. Puasa yang benar-benar hakikat puasa didapatkan. Mereka meminta amal ibadah, sujudnya, rukuknya, tadarruknya, air matanya yang dia buat di pada bulan Ramadan karena Allah itu diterima di sisi Allah. Itu mereka nangisi, mereka renungi di malam hari raya. Yang mana malam hari raya ini malam dikabulkan doa. Mereka ada yang minta ini, bahkan dikatakan dalam perkataan bahwasanya barang siapa yang berdoa di malam hari raya, baik itu permintaan dunia ataupun akhirat, pasti diterima oleh Allah. Permintaan dunia, akhirat. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Apa taufik itu? Taufik itu adalah kemampuan atau kekuatan seorang hamba yang diberikan oleh Allah untuk melakukan gawe-gawe baik. Bukan maknanya dia memiliki badan yang kekal, kuat sehat, tidak. Taufik itu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan berupa postur tubuh yang bagus, tapi yang kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pemalingan akal yang Allah Subhanahu wa taala palingkan akal menjadi sesuatu yang buruk ke arah yang baik. Itu namanya taufik. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik daripada malam 1 Syawal yang bisa beribadah di situ yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Timbul pertanyaan, kenapa? Karena di situ malam wong yang banyak ghaflah, banyak wong lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam yang banyak wong lupa cak inilah. Padahal di situ tersimpan pengampunan Allah, tersimpan penerimaan doa, terkabulkannya permintaan kita dunia dan akhirat kita. Tapi manusia banyak lupa. Ada yang sibuk dengan perconnya, ada yang sibuk dengan lain-lain. Ada yang sibuk bahkan dengan takbiran keliling, mengatasnamakan takbir. Tapi waliyadzubillah, yang banyak kita saksikan mungkin, insya Allah di sini tidak kate, dia takbiran, mengucap nama Allah keliling dengan perbuatan yang maksiat. Waliyadzubillah, naik mobil pick up misalnya, sebagai ada video yang beberapa hari yang lalu, malam hari raya tahun-tahun yang lalu, dia takbiran keliling. Takbiran pakai mobil itu sampai minum khamar. Takbiran mengagungkan Allah, Allahu Akbar, di tangannya ada khamar, waliyadzubillah. Ataupun waliyadzubillah dengan membuka aurat, naik di mobil, ataupun lanang-lanang kalau yang takbiran tadi, tapi pakai celana pendek, saling jino aurat. Takbiran mengagungkan Allah, mengucap Allahu Akbar, tapi di situ ada perbuatan maksiat. Yang lebih parah lagi ikhtilaf, tangan tino campur.
apa namanya, keliling takbir. Ini tidak benar. Mending ente takbiran dewek di rumah. Kalau misal kita yakin di situ tidak kate maksiat, tidak kate sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, tidak kate campur aduk lanang betina, tidak kate yang minum khamr, tidak kate yang merusak daripada citra agama Islam, maka kontrol apa namanya? Takbiran keliling tidak apa-apa, tidak kate yang larang. Di Indonesia tidak kate undang-undang melarang itu. Tapi faktor lakukanlah takbiran syiar, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan kalimat Allahu Akbar dengan tidak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Lakukanlah dengan sebaik-baik mungkin. Duduk di musola, di langgar, lebih afdal. Kita niat i'tikaf sampai bertakbir. Lebih diagungkan oleh Allah, lebih diutamakan dan lebih afdal daripada kita takbir keliling yang di situ tercampur dengan hal-hal yang maksiat. Walhasil, jadi di malam di malam daripada 1 Syawal ini, malam pengaburan orang, maka mintalah. Sudah habis hari raya, hari yang mulia di mata Allah. Kemudian malamnya malam yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mana kita harus senang dan mengagungkan hari raya ini. Karena disebutkan di dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melihat suatu kaum yang mengagungkan 2 hari dalam setahun. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kalian ini aku lihat lebih senang, lebih bahagia, lebih mengagungkan 2 hari ini dalam setahun? Kata mereka, ini adalah hari raya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya baik. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Maka bergembiralah, bersenanglah. Karena di situ di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad, Yaumul Aid, ayyamul akl wasyurub wa dzikrul billah. Hari raya itu apa? Nabi Muhammad senang-senang. Hari makan, hari minum, tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Karena di situ adalah hari yang paling agung, yang paling mulia. Di situ juga dianjurkan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tempat kita nih, khususnya Kota Palembang, paling mudah melakukan gawe baik di hari raya ini. Paling gampang. Hari raya kita bareng-bareng semayang, kemudian kita musafahah, salaman-salaman, minta maaf minal aidin wal faizin. Habisnya apa? Kita wat-watan, rupa-rupaan, sanjo-sanjo silaturahmi. Masuk ke rumah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan melantunkan qasidah, dengan memuji Rasulullah, mengagungkan Allah, menegakkan syiar-syiar. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan hak kita sebagai umat muslim, mengagungkan hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan di dalam hati. Habis hari raya, malam takbiran sudah kita lewati misalnya. Kemudian hari raya sudah kita lewati dengan masya Allah gawe-gawe yang bagus. Kemudian masuk hari Syawal, masuk ayam musim. Kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa atba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya jangan cak dia puasa setahun penuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apakah harus langsung puasa awal kita puasa. Kata para ulama, bagusnya kayak itu. Hari raya kita batal, kita makan, kita minum, kita senang-senang, kita zikir, kita silaturahmi. Hari kedua Syawal kita puasa. Itu yang afdal. Ustaz, ada tak mampu? Ada buat-buatan sanjo-sanjo.
Ada acara ini, acara itu, kondangan nganteni fulan, nganteni kondangan. Oh ya sudah, embek daripada bulan Syawal 6 hari pede lah dewek, nak hari apa we? Tidak acak bersambung pisah-pisah penting antum puasa di 6 Syawal. 6 hari daripada bulan Syawal biar kita dapat pahala puasa setahun penuh insyaallah. Embek hari apa? Hari ini, hari ini anak kosong tak kata kegiatan mudah. Insyaallah hari ini anak puasa. Puasa Sita Syawal, puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Besok ada kondangan, sudah ada puasa, besok lusa anak puasa. Puasa 6 Syawal. Bismillah. Lakukan. Semampu kita. Kita baca melakukan ini, lakukan. Karena apa? Banyak acara kondangan ini. Kalau sudah masuk bulan Syawal ini bulan yang gembira. Bulan yang gembira, hatta Nabi Muhammad SAW melakukan pernikahan salah satunya di bulan Syawal. Dan bulan yang paling afdal untuk melakukan pernikahan, galau-galaunya afdal. Tapi yang paling banyak terjadi dan paling afdal yang sering kita jenguk juga bulan Syawal. Hadir pernikahan ini wajib. Hadir pernikahan kita diundang acara hadirnya wajib kalau kita tidak kata uzur. Makannya kalau kita puasa sunnah batal beda apa? Makanan wong soleh yang melakukan pernikahan ataupun kita menghadiri hall wong soleh. Karena apa? Ta'amus shalihin syifa. Makanan wong soleh itu adalah obat. Kita puasa intinya, walhasil intinya galau-galau ini 6 Syawal kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan puasa. Tidak baca dari 2 Syawal langsung pilih. Kita baca tanggal 4. Kita baca tanggal 6 Syawal. Kita baca di akhir 20. Kita lakukan. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu besar daripada bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram masuk ke al-harum ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Masuk bulan haji. Hari Syawal udah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram masuk bulan haji. Masuk bulan haji. Bulan yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wong yang haji ada yang berangkat dari akhir Syawal, ada yang berangkat dari Dzulqa'dah, ada yang berangkat mepet-mepet pada hari hajinya lewat. Dia tidak boleh wala rafatha. Tidak boleh ngomong yang bermanfaat, tidak boleh ngakoi wong, tidak boleh ngomong yang tidak benar. Wala fusuq, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala jidala fil hajj, tidak boleh berdebat dengan debatan yang tidak penting. Hal yang tidak penting didebat tidak usah didebat. Hal yang bukan berkaitan dengan agama yang itu di situ ada halal yang dan haram, tidak usah perlu didebati. Tidak penting untuk didebati, tidak penting untuk diocehi, tidak usah diocehi. Ini berlaku bukan untuk yang pergi haji baik. Kita yang tinggal di sini, itu cukup wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita tidak boleh juga menyia-nyiakan hari-hari kita, tidak boleh melewati pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada wong yang pergi haji. Saking rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagian umat Nabi Muhammad ini Allah tahu banyak yang tidak mampu, banyak yang dhaif. Dibandingkan umat-umat Nabi Musa itu yang kuat. Karena itu kata Nabi Muhammad SAW di saat rahmat sama umatnya, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musola, berzikir kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat, Allah berikan dia pahala haji dan umrah makbul. Setiap hari kita baca haji dan umrah dengan haji umrah yang makbul. Setiap hari khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini pengen yang pergi haji, aku pengen yang umrah ya Allah, tapi aku belum ada kemampuan baik itu secara
sudah. Kata Nabi Muhammad, ente tidak mampu, ente baca, dapat pahala haji dan umrah makbul, mabrur. Belum tentu orang yang pergi ke Mekah sana, belum tentu orang yang pergi ke Mekah sana hajinya mabrur, belum tentu. Bahkan ada jenis-jenis daripada asnaf orang yang pergi haji itu. Jenis orang yang pergi haji apa? Di saat dia pergi haji, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat apa? La labbaik wa la sa'daik. Tidak kata panggilan bagimu dan tidak kata kebahagiaan untukmu. Malaikat yang mendoakan. Berarti apa? Hajinya tidak, bukan haji yang mabrur, bukan haji yang diterima oleh Allah, haji yang sia-sia. Tapi berapa banyak orang yang duduk di tempat dia tidak pernah pergi haji, tapi dia mendapatkan pahala setiap hari haji dan umrah makbul, mabrur. Itu di bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian masuk ke bulan Safar, bulan yang diagungkan juga, bulan yang banyak ngomong, bulan bala, bulan penuh bala tidak. Kalau memang iyo bulan Safar adalah bulan yang penuh dengan bala, misalnya, berarti Nabi Muhammad tidak bakal menikahkan putri tercintanya Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan mulia itu yang menghasilkan berapa banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah dari pernikahan itu dinikahkan oleh Nabi Muhammad pada bulan Safar. Menandakan apa? Bulan Safar adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa iya seorang ayah tidak memberikan kepada anaknya yang terbaik? Itu yang sudah jadi bapak. Pengen galau-galaunya apa untuk anak tulah. Bahkan memberikan anak itu segala hal yang terbaik. Daripada mencarikan dia pasangan, misal menikahkan dia di hari yang bagus, di acara-acara atau momentum-momentum yang bagus, kita pilih kan ya. Karena apa? Anak kita. Nabi Muhammad, anak tercintanya Sayyidah Fatimah Zahra, pengen menikah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa iya tidak dipilihkan oleh Nabi Muhammad hari-hari yang bagus? Dipilihkan oleh Nabi Muhammad bulan Safar, menandakan keagungan bulan Safar. Habis bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal, Idul Muslimin, hari raya kita. Hari raya kita ditambah kok dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kita bahagia daripada bulan Rabiul Awal. Bahkan maulid kita ada arba'in, kemudian kita nyambung isyri, kita sambung maulid di mana-mana. Baik habis zuhurnya, habis asarnya, habis maghrib, habis isya, habis subuh, maulid kita kepada Nabi Muhammad. Pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir. Kemudian masuk lagi musim penyambutan bulan Ramadan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan. Jadi setahun penuh itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kalau untuk umat Nabi Muhammad. Tutup bulan ini, masuk bulan mulia yang lain. Lewat bulan ini, masuk bulan mulia yang lain. Tidak baca dekat sama Allah lewat jalur ini, dekat sama Allah lewat jalur ini. Nabi Muhammad tahu umatnya ini tidak mampu. Nabi Muhammad tahu. Kasih Nabi Muhammad kepada kita ni, sampai kasihnya berapa kali Nabi Muhammad meneteskan air matanya karena sedih kepada kita. Berapa banyak Nabi Muhammad SAW menangis pengen umat-umatnya ini sukses. Kesuksesan itu bukan dia menjadi kaya, bukan dia menjadi orang yang hebat. Kesuksesan itu di saat dia baru menempatkan dirinya di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Itu baru sukses. Sukses dia, oke, dia memiliki jabatan yang tinggi, dia memiliki ini, memiliki itu, memiliki kekayaan ini, memiliki kekayaan itu. Betul, dia sukses di mata dunia. Tapi dia, apakah mungkin dia akan sukses di mata Allah? Belum tahu. Di sinilah, saat inilah, kesempatan inilah kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sehingga kita pacak menempatkan diri kita di surga Firdaus, satu halaga, satu lingkaran dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita minta kaget, ya Allah, bulan Ramadan inilah kami niatkan ya. Bulan Ramadan inilah kami berdoa, ya Allah, kaget hari kiamat, kaget kami bakal berkumpul di Kautsar, di telaga Kautsar ya Allah.
Di situ penduduk surga bakal minum ya Allah dengan gelas-gelas. Ya Allah, kami tidak pengen minum dari gelas itu ya Allah. Kami pengen minum dari tangan Nabi Muhammad. Kami pengen minum disuapkan Nabi Muhammad. Dari bulan Ramadan inilah kita berdoa ya. Dari bulan Ramadan inilah kami angkat tangan kami ya Allah. Kami pengen itu ya. Kami pengen masuk surganya digandeng oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong apa? Wahai umatku, masuklah dengan damai, masuklah dengan tenang, duduklah di tingkatan surga. Mana yang ente pengen duduk itu? Jangan jauh-jauh dari aku. Bayangin kalau Nabi Muhammad ngomong ke kita, bulan jangan jauh-jauh dari anak. Bayang apa gitu? Tidak usah saja itu ulama besar, misalnya siapa? Ulama wali besar. Datang ke Palembang kemudian ngomong kepada kita, jangan jauh-jauh dari anak. Jangan jauh-jauh dari anak. Selalu ente di sebelah. Cak mana hati gitu. Oh, besar. Masya Allah ini terkenal ini. Wong bisa ngomongnya di dunia di mana dia jalan mengawal tetap ulama. Bagaimana hukum yang mencetak ulama itu Nabi Muhammad. Ngomong kepada kita mesej gitu. Jangan jauh-jauh dari anak. Allah. Nabi Muhammad ngomong kepada kita, jangan jauh-jauh dari anak di surga. Subhanallah, apa yang kita pengen keninjau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki doa, kita memiliki doa yang mustajab daripada bulan Ramadan kemudian Syawal. Ya Allah, kalau baca doa kami yang mustajab itu, kabulkanlah situ permintaan kami ini duduk di surga bersama Nabi Muhammad. Kami tidak pengen lain. Karena apa? Sesaat ada seorang wanita salehah, Rabi'atul Adawiyah ditanya, sifatkan kepada kami surga. Beliau menyifatkan apa? Surga bukan lemah, banyak ini, banyak itu, karena di surga di situ terdapat Rasulullah. Itu yang kita minta. Doa kita mustajab di bulan Ramadan ini. Baik lain-lainnya ya Allah, kami pengen duduk di surga bersama Nabi Muhammad. Sudah. Apa itu jaminan hidup kita ke depan? Berarti kalau kita masuk ke dalam surga, berarti kita menjadi orang yang soleh, yang amal kita baik kan? Plus duduk dengan Rasulullah. Berarti amal kita ini kalau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau minta permintaan yang besar. Mumpung lagi musimnya. Musim kelengkeng, jangan beli rambutan, tidak bakal nemu. Musim kelengkeng beli kelengkeng. Musim rambutan beli rambutan. Jangan musim kelengkeng ente nyari rambutan, tidak masuk. Musim pengkabulan doa, musim Allah Subhanahu wa ta'ala terima doa hambanya, jangan tidak berdoa. Kapan sudah tidak musim lagi baru nangis minta ini minta itu. Sudah tidak musim lagi. Benar Allah kabul kalau doa. Tapi ini lebih cepat. Kalau kita nyari keliling nyampe ke pasar buah sana, ketemu tidak rambutan? Ketemu. Walaupun bukan musimnya, ketemu. Carilah sana. Tapi satu, ini ada cepat lagi musimnya. Ayo angkat tangan kita kepada Allah, minta sesuatu hal yang besar. Apa di bulan Ramadan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Untuk dapatkan Lailatul Qadar kita ngomong Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna hawalaina syaqiyyan wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب شرفنا برؤية سيدي لأجل الصداقة الكثير صداقه وبلغ عني ما يلوم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي صداقه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله جنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
wa